Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Senadi, Senpai no Ikeng. Karena konten saya sama mahasiswa Sasjep adminnya yaitu Hutam kemarin membahas tentang LPK, banyak banget yang nanya nih. Jadi Min, lebih baik TG apa lebih baik magang? Bagus yang mana? Mending yang mana? Katanya mending yang mana? Mending yang mana? Ya kalau misalkan ditanyanya mending sih, sebenarnya semuanya sama sih, dua-duanya sama. Toh gajinya juga sekarang deketan kan. Cuman bedanya TG itu kan bisa 5 tahun nih, 5 tahun. Jadi waktu kerjanya lebih lama lah daripada yang magang. Terus kalau misalkan ditanya mending yang mana pas mau masuk LPK, ditanya dong, mending yang mana Min katanya. Mending masuk TG atau magang aja. Soalnya kan kalau misalkan TG harus N4 katanya. Kalau magang kan syaratnya lebih mudah lah daripada TG. Sebenarnya kalau misalkan persyaratan itu N4, ya sebenarnya kalau kalian mau ke Jepang, mau nggak mau bahasa Jepang harus ada di level itulah seenggaknya. Kenapa? Supaya kalian kedepannya nggak sulit. Kalau misalkan bahasa Jepangnya kalian itu jelek atau parah lah, cuman bisa nyebutin nama aja misalkan, itu kalian di Jepangnya kerjanya itu bakal banyak dikibulin lah, dijadiin kambing hitam lah, dan banyak lagi. Misalkan senpai kalian ngelakuin kesalahan, itu dilimpahinya ke kalian misalkan. Karena kalian nggak tahu bahasa Jepangnya, ya kalian cuma bisa pasrah. Ini kejadian sama anak didik saya sendiri, dan dia mengalami itu. Makanya saya mampus-mampusin. Kenapa? Karena pas di Indonesia dia belajarnya stop. Dia belajarnya stop karena ngerasa udah selesai babnya, jadi udah stop itu. Karena ya mungkin ada kesibukan lain dan banyak lagi. Cuman ya ngadunya ke saya, jadi salah. Saya malah mampusin. Mampus gitu. Nah, kalau misalkan disuruh milih TG atau misalkan magang pas mau masuk ke LPK, saya saranin kalau kalian itu pilihnya TG dulu. Kenapa? Supaya belajarnya kalian itu fokus ke level tinggi gitu, level yang bisa komunikasi lah, cakap komunikasi, paham bahasa Jepang lah sedikitnya gitu. Buat sehari-hari kalian bisa gitu. Nah kalau misalkan kalian ke magang, magang itu rata-rata di bab 10 aja udah bisa diwawancara. Tapi kalau misalkan TG itu kan harus nyelesain semua bab sampai N4 lah kalau TG itu. Nah, kalau saran saya kalian masuk LPK, kalian langsung incernya TG dulu. TG dulu. Kenapa? Kalian supaya belajar bahasa Jepangnya itu lebih fokus, lebih luas lah, lebih banyak belajarnya. Nah kalau misalkan nanti di ujian ternyata kalian gak lolos dan kalian ngerasa aduh kayaknya gak sanggup belajar lagi nih bahasa Jepang, barulah kalian lari ke magang. Jadi magang itu dijadiin pilihan kedua. Kenapa? Kalau kalian udah belajar TG terus kalian ke magang, otomatis si levelnya itu kan lebih rendah kan, lebih gampang yang magang kan. Nah otomatis untuk diterimanya pun kalian lebih gede chance-nya gitu. Daripada sekarang kalian magang, belajarnya pas-pasan, terus nunggu job magangnya sepi ternyata susah atau mungkin kemahalan. Akhirnya kalian mau ngambil TG. Nah pas mau ngambil TG ini kalian kayak yang mulai lagi dari awal gitu belajarnya. Daripada kayak gitu lebih baik kalian targetin dari awal TG dulu. Kalian gak mampu baru lari ke magang. Magang itu jadiin pelarian aja. Karena kan 3 tahun. Nah si magang ini 3 tahun tuh bener-bener terikat. Dia bener-bener terikat. Kalian gak bisa ke perusahaan lain, gak bisa protes, dan gak bisa pulang. Tapi kalau TG kan per tahun kontraknya. Kontraknya itu per tahun, jadi kalau TG ya aman lah gitu. Kalau kalian pengen ganti perusahaan di sana pun, kalau kalian mampu buat wawancara di perusahaan lain, buat nyari kerja di tempat lain, buat ngelobi perusahaan lain buat terima kalian, kalian bisa. Makanya lebih baik TG menurut saya ya. Walaupun gajinya nggak kepaut jauh lah, misalkan magang di 100.000 bersihnya, TG 120.000 paling 130.000 gitu bersihnya. Emang nggak jauh sih, cuman 20-30.000. Tapi 30.000 dikali 5 tahun. Nah, itu. Jadi kalian jangan ngelihatnya gaji per bulannya, tapi kalian ingat 5 tahun di sana kerjanya. Tinggal dikumpulin, yang sedikit itu kalau dikumpulin kan jadi banyak juga. Terus yennya tambah anjlok, ya udah sih. Kita nggak usah mikirin yen. Mudah-mudahan nanti naik lagi.
Soalnya kan emang dari dulu gitu, turun, anjlok, naik lagi gitu. Walaupun sekarang anjloknya terlalu parah sih. Itu untuk pilihan pilih magang atau TG. Nah sekarang ada yang sharing nih, ada yang sharing tentang LPK yang mahal banget. Dia ngambil duit dari mahasiswanya, dari siswanya itu mahal banget. Awal dia sharing itu saya nggak percaya gitu, karena masa sih ada orang yang ada LPK yang kayak gitu dan ada orang yang percaya gitu loh. Kok ada sih orang yang percaya dengan menyerahkan uangnya sebesar itu ke suatu lembaga LPK gitu tuh. Padahal belum ada proses sama sekali gitu. Baru ada wawancara. Oke lah, wawancara tuh kita bisa nyuruh teman orang yang Jepang. Kalau kita jahat bisa. Ini coba nanti pura-pura main setsu, nanti gue kasih berapa, misalkan per orang dikasih 5.000. Orang Jepang pasti mau. Duit, ya kan? Makanya jangan tertipu sama wawancara sebelum ada kontrak, dan apalagi COE ya. COE. Kalau COE udah turun, oke lah, percaya. Ini belum ada apa-apa, baru wawancara doang, atau mungkin baru mendang, baru ngobrol doang gitu, baru Zoom ketemu, udah percaya. Itu terlalu on. Nah, jadi ada yang sharing nih. Awalnya saya nggak percaya gitu. Di sini Instagramnya Rian Abdillah nih. Rian, saya kan udah bilang mau di-share dan dia bilang nggak apa-apa. Katanya nama IG-nya di-share juga nggak apa-apa. Jadi sekarang saya bawa nama IG-nya. Rian Abdillah, nanti ditunjukin juga di depan sih. Nah, jadi dia itu udah daftar ke suatu lembaga LPK. Sejak 2020. Nah, di sini nih lucu nih. Ada total uang yang udah dia keluarin itu 65 juta. Dia bilang di sini 65 juta. Lihat 65 juta, saya langsung nggak percaya dong. 65 juta buat apa? Jadi jelasin di sini. 65 juta itu dia 7,5 jutanya pendaftaran, mahal banget ya. 7,5 jutanya pendaftaran, udah kayak masuk kampus aja. Terus uang asramanya 2 bulan di Jepang, harganya 33 juta. Jadi 33 juta buat uang asrama di Jepang 2 bulan, selama 2 bulan. Dan uang dokumen atau proses itu sekitar 22 juta. Jadi semuanya 65 juta tuh. Udah dia keluarin. Itu belum termasuk sekolah bahasa selama 10 bulan. Dia bilang 65 juta belum termasuk sekolah bahasa. Yang ini nggak saya notice nih. Pas awal dia curhat, nggak saya lihat nih. Sebelum termasuk sekolah bahasa, saya nggak nanyain uang sekolahnya berapa di sini. Tapi di sini menariknya, senpainya yang udah berangkat. Nah, dari LPK ini udah ada yang berangkat nih. Yang udah berangkat itu ternyata di sananya uang asramanya ditagih lagi. Padahal udah bayar di Indonesia 33 juta, tapi di sana uang asramanya ditagih lagi. Nah, si senpai yang udah berangkat ini pas ditagih lagi uang asramanya karena nggak punya duit dong. Karena nggak punya duit, dia akhirnya lapor ke LPK katanya. Dan di sini kan pas ditanyain ke lembaganya malah banyak alasan katanya. Dan ada temanku juga yang nggak pegang banyak uang karena baitonya telat. Lembaganya malah nyuruh pinjam ke pihak RS penyelenggara beasiswa. Gila nggak? Berarti si LPK ini udah makan duit gede, nggak mau ngurusin. Udah makan duit gede, nggak mau ngurusin. Ini 65 juta pure berarti diambil semua. Kenapa? Karena uang asramanya nggak ada dong. Ya kan? Uang asrama pas, uang apato di Jepang itu berarti belum dibayarin dong. Soalnya di sana anak itu diminta lagi. Gila kan? Baru 65 juta itu baru pendaftaran dan macam-macamnya. Belum uang sekolahnya nih. Uang sekolahnya berapa? Uang belajarnya. Dia tuh udah 2 tahun nunggu berarti ya. Udah 2 tahun nunggu. Nah, ngeliat video saya sama Hutam kemarin ngobrolin LPK, dia curhat lagi nih, ngelanjutin yang kemarin. Ngelanjutin curhat sebelumnya gitu. Gue tuh tadinya mau dikontenin, mau di-share, tapi kayak yang percaya nggak percaya gitu. Masa ada orang yang percaya sama duit 65 juta dikasih gitu aja gitu loh. Tapi ternyata katanya ini tuh gara-gara si LPK-nya itu
Jadi masuk ke sekolah kayaknya. Sekolahnya nyaranin ke LPK situ karena ada senpainya yang udah berangkat gitu. Ya biasalah kayak gitu. Cuman kan uang 65 juta tuh nggak kecil ya. Nggak kecil loh. Itu dipakai usaha buat bikin coffee shop jadi loh. Jadi loh. Bahkan buat nyewa tempatnya aja udah dapet 3 tahun mungkin itu. Oke lanjut. Dia lanjut lagi. Ngelihat video saya sama Hutam yang bahas LPK kemarin. Dia lanjut. Nah nonton ini jadi banyak penyesalan bang katanya. Ya iyalah penyesalan. Dia di sini curhat lagi, diulang curhatnya. Biaya untuk berangkat aja 65 juta. Belum belajar bahasa 10 bulan. 1 bulannya 3 juta. Aji, 1 bulan 3 juta. Lu mending kuliah kalau menurut gua. Kuliah sebulan berapa sih? Lebih baik kuliah sekalian gitu. Sekarang udah nunggu 2 tahun tuh. 2 tahun lagi S1. 1 bulan 3 juta untuk biaya belajar. Oke lah, ilmu itu mahal ya. Ilmu itu mahal. Cuman, anjir, 1 bulan 3 juta tuh, wah gila sih. Dan ini 1 bulan 3 juta tuh ternyata belum sama asrama. Asramanya 800 dikali 10. Dan belum uang kehidupan lagi. Jadi kalau misalkan saya kali ini total dia tuh udah lebih dari 100 juta habis, tapi dia belum ngapa-ngapain. Udah 2 tahun lebih berarti ya. 2020 sekarang 2002 udah hampir habis. Udah hampir 3 tahun. Uang 100 juta udah hampir 3 tahun. Orang tuanya gimana? Oke lah, orang yang mau ke Jepang itu biasanya mau nyari uang. Jadi keluarganya itu ya banyak yang kurang mampu, termasuk saya. Banyak yang kurang mampu. Buat LPK yang kayak gini, yang ngambil duitnya kegedean, anjing, sumpah. Anjing tau. Udah ngambil duitnya gede, gak tanggung jawab, anjing lu. Kalau misalkan emang ngambil duitnya gede, tanggung jawab lah. Anak minimal sampai berangkat. Udah berangkat di sananya kayak gimana prosesnya, diikutin terus. Jangan ngerusak nama-nama LPK yang lain dong. Bikin orang-orang yang bangun LPK dari awal rusak gara-gara lu semua ini. Emang bukan nipu mungkin. Cuman kan ngambil duit kegedean terus gak tanggung jawab tuh anjing tau. Anjing. Udah nggak ada kata-kata sopan di sini. Emang anjing itu. Yang kesinggung silahkan datang. Anaknya sendiri udah ngasih buktinya kok. Gue masih belum percaya tadinya, masih belum percaya. Cuman, nih di sini kan kita bahas nih. Gue mau share nih sama LPK-nya, tapi gue mikir juga dong. Kalau misalkan share sama LPK-nya, nanti kita kena UU ITE dong. Nge-share LPK-nya kan, jadi ya udahlah. Tapi di sini si anak sampai ngirimin ke saya bukti bayarnya. Bukti bayarnya dikirimin ke saya. Nih di sini, tapi saya sensor ya. Saya sensor karena ya gak boleh lah, ini privasi aja lah. Yang gak privasi nama IG-nya aja tuh. Kalian tanya sendiri aja. Dia LPK-nya di mana, prosesnya kayak gimana, sekarang kayak gimana, kesalnya gimana, ngerasa ruginya gimana. Dia bilang juga di sini dia tuh nggak ketipu. Cuman emang dia tuh pengen si cerita ini di-share supaya orang-orang yang lain atau teman-teman yang lain mau masuk LPK biar nggak salah pilih. Biar kalian gak ngeluarin duit terlalu gede lah. Sampai 100 juta lebih loh. Duit sampai 100 juta lebih, dia gak jelas sekarang mau kemana ya kan. Buat uang belajar aja selama 10 bulan, setahun lah, udah habis 30 juta. Belajar doang loh. Belajar aja itu 30 juta, ngapain aja. Oke lah, kalau dia habis 30 juta sekarang udah dapat N1 misalkan, oke lah, gak rugi gitu tuh. N1 susah. Cuma belajar kayak gimana sih sampai 30 juta? 3 juta per bulan belajar kayak gimana sih? Pengen tahu gitu. Terus di sini karena ya gue ngerasa kasihan gitu tuh. Kalau misalkan dia nggak ada proses sampai akhir, sampai bulan 10 katanya. Kalau sampai nggak ada proses, gue mau tarik dia. Kita mau bantuin dia juga gitu tuh. Cuman dia masih perlu belajar nggak? Saya tawarin.
Kalau misalkan di saya belajar itu 1 bulan tuh hitungannya 500.000, dan itu cuma 6 bulan. Yang harus kalian bayar itu cuma 6 bulan. 6 bulan tuh 3 juta 3 juta 3 juta 6 bulan. Kalian tuh 5 juta 6 bulan tuh 5 juta udah plus asrama. Yang kalian harus siapin lagi tuh uang hidup. Kenapa? Kita nggak ngincar cepat kaya. Kita ngincar cukup aja. Kita ngincar cukup sama teman-teman yang mungkin nanti mau masuk ke tempat kita, biar mau gabung ke tempat kita, supaya kita bisa, ya bukan cuman duit lah, bukan cuman bisnis, kita bisa saudaraan juga. Kalian bisa promosiin kita juga ke teman-teman kalian yang lain nantinya gitu tuh. Karena kita masih manusiawi sih, masih manusiawi. Jadi buat LPK yang emang ngambilnya gede, kalian gak salah, itu bisnis, kalian gak salah, cuman urusin sampai akhir. Jangan udah berangkat terus angkat tangan, anjing itu.